Selamat datang di channel Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu modul pada aplikasi Sakti, di antaranya mengenai bisnis proses dan keterkaitan dengan modul lain pada aplikasi Sakti ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, balik lagi ke kita kelompok 8. Dan kali ini kita mau mempresentasikan modul pembayaran dari SPAN dan juga Sakti. Nah, penasaran kan? Yuk ikutin kita. Oke, kita panggil Kak Salma yuk. Kak Salma. Iya. Pertama, aku bakal jelasin tentang cakupan proses manajemen pembayaran. Jadi mereka itu terdiri dari dua, proses pendaftaran tagihan hingga pembayaran, di mana pembayarannya bisa melalui uang langsung, uang persediaan, dari pinjaman dan hibah, ataupun satker PNBP. Yang kedua, proses pengesahan pendapatan dan pengeluaran dengan menggunakan modul pembayaran, bisa juga pembayarannya melalui pengesahan BLU dan pengesahan hibah langsung. Selain mengenai cakupan, ada juga konsep dasar manajemen pembayaran. Yang pertama, integrasi sistem. Yang kedua, accrual dan penetapan payment term. Yang ketiga, last paper. Yang keempat, otomatisasi sistem pengujian tagihan. Dan yang kelima, perbaikan pola hubungan satker, KPPN, dan juga perbankan. Pengguna aplikasi dari SPAN untuk modul pembayaran terdiri dari tiga. Yang pertama, front office KPPN, staf seksi pencairan dana, di mana mereka menggunakannya untuk tagihan dengan mekanisme langsung, uang persediaan, satker PNBP, pengesahan BLU, pengesahan hibah langsung, dan juga Lexus. Yang kedua, digunakan oleh front office KPPN khusus Jakarta untuk tagihan dengan sumber dana pinjaman dan hibah. Dan yang ketiga, SPAN digunakan oleh staf dan pejabat pembuat komitmen untuk tagihan dengan BA99 BUN. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, kita panggil Kak Uli yuk. Kak Uli. Hai. Nah, teman-teman udah dengerin kan penjelasan sebelumnya dari Kak Salma tentang cakupan proses manajemen pembayaran, konsep dasar manajemen pembayaran, dan juga penggunaan aplikasinya. Sekarang, aku di sini mau ngejelasin proses manajemen pembayaran. Jadi, di proses manajemen pembayaran itu ada 8 proses. Yang pertama, mendaftarkan resume tagihan dalam aplikasi atau invoicing. Jadi, ngapain sih di situ? Jadi, di dalam invoicing itu, yang pertama kali kita lakuin adalah perekaman tagihan kepada database bank untuk keperluan pembayaran, penyaluran UP, pengesahan, maupun pembayaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta perekaman jatuh tempo tagihan. Terus yang kedua, kita mendaftarkan SPM. Nah, mendaftarkan SPM itu adalah kita ngelakuin itu bersamaan dengan perekaman resume tagihan dan juga dilakukan sebelum tagihan jatuh tempo. Selanjutnya, kita mengunggah data file Excel yang diperlukan dalam perekaman resume tagihan, yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap beberapa hal seperti PPK atau PPSPP, kemudian ada PPSPM, data DIPA, dan juga file-file lainnya. Langkah yang keempat adalah proses persetujuan pengujian SPM. Proses tersebut dilakukan berjenjang dari middle office kepala seksi pencairan dana. Nah, selanjutnya kita memvalidasi masing-masing resume tagihan, yaitu dengan menghitung dan mencocokkan ketersediaan dana DIPA serta menghitung dan mencocokkan kontrak. Bila resume tagihan disetujui, akan ada umpan balik berupa nomor tagihan. Validasi dilakukan setelah memperoleh MOD dari lender. Selanjutnya, kita mengelompokkan tagihan pembayaran. Staf seksi Bank Bukit Pos akan melakukan pemerintahan terhadap database untuk menarik data tagihan yang akan dibayarkan sesuai dengan kondisi penggunaan. Langkah yang ketujuh adalah membayar tagihan. Nah, di sini Kepala Seksi Bank Bukit Pos memperoleh notifikasi atas permintaan pembayaran, kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga akhirnya dibayarkan. Langkah yang terakhir adalah mengirim data pembayaran ke perbankan.
Sistem itu akan terhubung langsung dengan beberapa perbankan sehingga pengiriman data pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Nah, itu dia adalah proses manajemen pembayaran. Setelah tadi kita membahas mengenai SPAN, sekarang kita beralih ya ke Sakti. Sebenarnya Sakti itu apa sih? Jadi, Sakti adalah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Sakti sendiri digunakan oleh kementerian lembaga dari level Satker, wilayah, eselon 1, hingga kementerian. Sakti juga menerapkan konsep single database. Sakti mempunyai fungsi utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian, Sakti berinterface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggarannya. Latar belakang adanya Sakti adalah adanya kebutuhan penyempurnaan aplikasi Satker sebagai bagian dari implementasi SPAN, integrasi sistem, dan juga konsep pencatatan akrual. Lantas, apa sih definisi pembayaran? Definisi dari modul pembayaran adalah salah satu modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan satuan kerja untuk memproses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian terhadap surat perintah pencairan dana dari KPPN. Nah, sekarang kita membahas tentang interaksi Satker dan juga KPPN, yaitu ada Sakti dan juga SPAN. Di sini ada dua manajemen, yaitu manajemen komitmen aplikasi Satker atau yang kita sebut dengan Sakti, dan juga ada manajemen pembayaran aplikasi KPPN atau yang kita sebut SPAN. Sakti memiliki data supplier atau kontrak yang akan memberikan kepada SPAN. Nah, SPAN akan memberikan CAN kepada Sakti, kemudian Sakti akan menerbitkan SPP dengan mengirimkan resume tagihan kepada SPAN. Kemudian, SPAN akan melakukan pencatatan hutang dan akan memberikan nomor tagihan kepada Sakti. Kemudian, manajemen komitmen aplikasi Satker akan menerbitkan SPM dan akan mengirimkan SPM tersebut kepada manajemen pembayaran aplikasi KPPN atau SPAN. Nah, setelah itu, langkah terakhirnya adalah manajemen pembayaran aplikasi KPPN atau SPAN akan menerbitkan SP2D dan akan mengirimkan kembali kepada Sakti. Kemudian, ada proses SPP SPM berdasarkan role. Yang pertama adalah operator staf PPK. Di sini, operator akan berfungsi untuk merekam SPP dan juga mencetak SPP. Kemudian yang kedua ada validator PPK yang gunanya adalah memeriksa kesesuaian hard copy dibanding soft copy, persetujuan SPP, dan pembuatan ADK PMRT atau SPP, yaitu menginput PIN PPK atau nomor invoice otomatis masuk. Kemudian ada operator staf PPSPM. Di sini tugas operator adalah mencetak SPM dan mengupload dokumen pendukung. Kemudian approver berfungsi untuk memeriksa kesesuaian hard copy dibanding soft copy, memeriksa dokumen pendukung, dan persetujuan SPM dan membuat ADK PMRT atau SPM, yaitu menginput PIN PPN SPM, yaitu nomor SP2D otomatis masuk. Selanjutnya ada proses pembatalan ADK SPM. Yang pertama, PPSPM akan mengajukan permohonan pembatalan ADK SPM dan menginput PIN PPSPM. Kemudian di KPPN akan melakukan persetujuan atau penolakan, dan apabila disetujui, maka PPSPM akan melakukan pembatalan SPM dan operator akan memulai rekam SPP. Nah, berikut ini adalah fitur data pembayaran, modul bendahara, dan juga modul komitmen. Kemudian, format SPN itu adalah menampilkan elemen data COA, menampilkan jangka waktu tagihan, dan juga yang terakhir adalah menampilkan CAM. Nah, teman-teman, segitu dulu ya pembicaraan tentang modul pembayaran, tentang SPAN dan juga Sakti dari kelompok 8.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!